Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 1 Samuel 5 ayat yang ketiga. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Haleluya. Jadi kisahnya saudara pada 1 Samuel 5 ini, ketika orang Filistin berhasil membawa tabut perjanjian Allah yang dimiliki oleh bangsa Israel, ketika mereka berhasil merebut dari tangan bangsa Israel, mereka berpikir mereka mau menyandingkan tabut ini di samping dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Mereka berpikir ketika mereka mendapatkan tabut itu, mereka akan mendapatkan kekuatan tambahan. Mereka akan menjadi bangsa yang lebih kuat, karena mereka tahu bangsa Israel menjadi bangsa yang selama ini tidak bisa dikalahkan, karena mereka disertai Tuhan. Dan tabut Allah itu adalah lambang penyertaan Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan oleh bangsa Filistin ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Justru ketika mereka menyandingkan Dagon dengan tabut perjanjian, dengan lambang kehadiran Allah itu, maka Dagon itu tidak bisa bersanding dengan tabut Allah. Bahkan Dagon itu jatuh dan mukanya sampai ke tanah. Dan bahkan kalau di ayat selanjutnya, saudara, Dagon ini kepalanya patah, sehingga hanya badannya saja dia yang masih utuh. Artinya terjadi kegemparan yang luar biasa. Dan kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ketika bangsa Filistin ini mereka merasa kebingungan, sehingga mereka memindahkan tabut Allah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ketika tabut itu berada, maka terjadi kengerian, terjadi suatu bencana yang hebat dan luar biasa. Dan banyak orang-orang Filistin tidak mau menerima tabut itu, karena tabut itu mendatangkan kemalangan atas kehidupan mereka. Hari ini kita belajar satu hal, saudara. Kita tidak bisa menyandingkan Allah kita, Allah yang luar biasa, dengan dewa-dewa berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan kekuatan Allah kita dengan Allah-Allah lain, karena Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjadikan mereka menjadi bangsa yang memiliki milik pusaka di tanah Kanaan dan menguasai tanah Kanaan. Artinya hari ini kita tidak dapat membandingkan kuasa dari Allah dengan berhala-berhala yang lain. Tuhan jauh lebih besar dari berhala-berhala yang lain. Olehnya hari ini kita harus menjadi pribadi yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Jangan pernah bandingkan atau sandingkan kekuatan Tuhan dengan yang lain, karena pasti tidak akan pernah tertandingi. Karena Tuhan kita Tuhanlah yang terhebat dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya Tuhan kita selalu berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau hidup taat, kita hidup setia dan mengenal isi hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.